Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Data Science Biweekly yang diadakan oleh program studi Teknologi Sains Data Universitas Airlangga. Nah, untuk hari ini materi akan diisi oleh saya panggil Bapak ya, Pak Fahri Wisnu Murti, dengan topik yang cukup menarik, yaitu Introduction to Reinforcement Learning. Nah, ini untuk teman-teman nanti yang hadir, jika ada pertanyaan terkait materi bisa langsung disampaikan kepada pemateri. Begitu juga bisa disampaikan lewat kolom chat. Nah, sebelumnya saya sapa dulu Pak Fahri ya. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Mbak. Selamat pagi, lagi pagi ya di sana ya? Ya, selamat pagi Mbak. Oke, jadi Pak Fahri ini adalah mahasiswa doktoral yang menempuh studi di University of Oulu, Finlandia. Bidang riset beliau berhubungan dengan wireless communication, khususnya optimization dan learning for intelligent wireless. Kalau tidak salah ya, nanti silakan dikoreksi. Nah, beliau juga merupakan alumni dari Kumoh Institute of Technology Korea, S2-nya. Dan juga dari Telkom University untuk studi S1-nya. Saya rasa tanpa banyak kata-kata, saya langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Fahri ya untuk menyampaikan materinya. Oke, monggo Mas Fahri sudah bisa diambil alih. Oke Mbak. Ya terima kasih Mbak kesempatannya untuk pada sesi hari ini. Di sini coba saya share screen dulu ya. Oke. Ya nanti di sini saya akan sedikit banyak sharing tentang reinforcement learning. Mungkin dari teman-teman ada yang bidang risetnya di reinforcement learning, bisa nanti juga tanya-tanya, ataupun yang belum pernah dengan reinforcement learning, nanti bisa diskusi. Jika nanti juga saya ada yang salah, bisa dikoreksi. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja, nggak usah nunggu sampai akhir, biar lebih interaktif. Nah ini bio saya yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ika tadi. Kemudian di sini nanti kita bagi dua sesi. Yang pertama, semoga waktunya cukup. Yang pertama tentang reinforcement learning. Sini lebih ke arah konsep, terus kenapa perlu reinforcement learning, apa perbedaannya dibandingkan dengan teknik learning yang lain. Kemudian kita masuk ke arah algoritmanya, beberapa model dari reinforcement learning itu sendiri. Sini saya list coba 3, ada banyak. Taksonominya itu ada banyak. Di sini saya berikan contoh 3 aja. Nah, di Introduction to Reinforcement Learning ini sebetulnya satu course ya. Kalau teman-teman mungkin cek di internet gitu, ini sebetulnya materi ini satu course, satu mata kuliah. Bisa dicek dari sini. Jadi saya mengambil banyak konten slide-nya dari David Silver, kemudian DeepMind UCL, Advanced Course in Deep Learning. Ini sangat bagus sekali course-nya, nanti bisa dicek di YouTube, ada gratis juga. Dan kalau textbook-nya bisa diambil dari sini. Ini juga bisa di-download online gratis, PDF-nya dari Stanford. PPT-nya masih belum ganti, Mas Fahri? Halo? PPT-nya masih tetap slide pertama ini. Oh. Iya. Coba ya, saya lihat. Kayaknya salah share saya. Ini coba. Atau mungkin di stop dulu.
Ini. Coba ya, Mbak. Ya. Ini bisa, Mbak? Coba next slide. Ini? Tidak jalan, ya. Coba. User mungkin. Oh, dia langsung kan. Oh, ini harus. Oke. Kalau ini, Mbak? Oke, ya sudah. Oke, Mbak. Kok dari ulang lagi dong ini? Tadi Iya, suaranya boleh. masuk nggak? Suaranya masuk. Oke, Boleh nggak oke. Pak diulang dari bionya? Oke. Oke, ini bio saya yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ika tadi sekilas. Kemudian kita beranjak, kita bagi sesinya jadi 2 sesi. Yang pertama itu tentang konsep dan pengenalan reinforcement learning itu sendiri atau RL. Kemudian kita masuk ke arah algoritmanya yang kita beri contoh 3 model di sini secara sekilas nanti. Nah, di sini sebetulnya materi reinforcement learning ini sangat banyak sekali dan biasanya dijelaskan dalam satu course penuh. Ya, bisa dilihat di internet mungkin. Di sini referensi saya dari David Silver, DeepMind, kemudian dari Stanford, dan ini contoh buku atau textbook yang bisa jadi referensi untuk belajar dari Stanford, bisa di-download online yang di sini. Nah, kita masuk ke reinforcement learning ini. Di sini bisa kita lihat di mana saja reinforcement learning dipelajari dan pada masuk subtopik apa di machine learning ini, RL ini. Nah, di sini bisa kita lihat dalam pembagiannya, reinforcement learning ini sebetulnya dipelajari dari berbagai bidang. Kalau di computer science masuk bagian subtopik machine learning, kalau di engineering mungkin teman-teman dari teknik elektro atau dari engineering yang lain pernah dengar optimal control, kemudian di matematika masuk di operational research dan lain-lain. Sedangkan kita fokus di reinforcement learning sebagai bagian dari machine learning. Bisa kita lihat ada korelasi dengan supervised dan unsupervised learning, tapi di sini reinforcement learning menjadi subtopik sendiri. Berbeda dengan supervised learning, RL ini cara belajarnya bisa dibilang belajar dari pengalaman, learn from experience, kayak gitu. Nah, di sini bisa kita lihat dari gambar ini agen kita atau bisa dibilang algoritma kita. Kemudian ada environment, di sini bisa real world atau dunia nyata atau simulator atau lebih ke arah implementasi itu ya ada banyak macam-macam atau problem yang mau kita solve gitu. Di sini berbeda dengan supervised learning yang menggunakan label ketika kita mau training. Biasanya kalau supervised learning, kalau kita mau bikin klasifikasi image, misal kita training dulu, kasih label, ini gambar kucing, ini gambar pohon, atau gambar apa, kemudian setelah ditrain, kemudian dites, baru ketahuan, ini ketika dia ada gambar masuk, si agen bisa mengklasifikasikan apakah gambar yang masuk itu kucing atau dog atau gambar yang lainnya. Nah, di situ kalau supervised learning kita ngasih label. Berbeda dengan reinforcement learning, di sini reinforcement learning, RL ini belajar langsung dari environment, dari interaksi dengan environment. Dan biasanya belajarnya ini sekuensial, artinya ada domain waktu di sini, ada tambahan domain yaitu domain waktu. Misalkan kita mau belajar naik mobil gitu. Ada percobaan pertama, dan percobaan pertama itu kita misal nyetir ke kanan atau ke kiri, atau kita ngegas atau ngerem. Nah, itu kan ada domain waktu di situ. Misal di waktu ke-0 kita mulai ngegas, kemudian di menit kedua kita ke kanan karena ada halangan atau ada mobil lain. Nah, seperti itu. Cara pikirnya reinforcement learning itu seperti itu. Kayak dia meniru cara berpikir dari manusia. Karena manusia biasanya bisa belajar ya dari pengalaman itu, seperti itu. Nah, di sini keuntungannya adalah bisa belajar
bisa belajar optimal behavior atau nanti strategi-strategi optimal tanpa label ataupun example seperti supervised learning. Dan di sini dia belajar berdasarkan goal directed. Artinya di sini nanti ketika kita melakukan suatu aksi atau action di sini akan mendapatkan suatu hasil observasi dan reward yang nantinya goalnya adalah untuk mendapatkan reward sebanyak-banyaknya dalam jangka panjang seperti itu. Dan bisa dibilang ini aktif karena ketika kita implementasi diproduksi, misal kita deploy langsung, algoritma ini tetap masih bisa learning gitu. Misalkan kita implementasikan di self-driving car setelah training, kita deploy, di situ si agen bisa tetap mengambil pengalaman-pengalaman pada saat dia dideploy. Jadinya di sini bisa dibilang aktif atau nantinya lebih ke arah online learning. Nah, di sini kenapa RL itu penting? Karena dia bisa memberikan solusi yang sebelumnya belum ada. Kalau misal supervised learning, kita udah ngasih label, ini itu kucing. Artinya solusinya udah jelas, ini itu kucing, gambar kucing, ini itu gambar anjing, ini tuh gambar pohon. Sedangkan di reinforcement learning, kita belajar dari environment yang tidak tahu gitu. Bisa jadi yang problem yang sebelumnya itu belum diketahui, belum teridentifikasi. Jadinya di sini kita deploy reinforcement learning untuk memberikan solusi itu. Nah, yang kedua seperti yang dibilang tadi, memberikan online solution, meskipun udah di-deploy, dia tetap bisa belajar dan memberikan solusi. Di sini salah satu kelebihannya adalah dia bisa melihat lebih praktikal. Ketika praktikal ada hal-hal yang tidak dipikirkan ketika training seperti itu, jadi dia bisa meng-capture hal-hal tersebut. Dan salah satu tujuannya adalah untuk memodelkan zero touch optimization di sini. Artinya kita mengoptimasi suatu masalah tanpa hand code, tanpa memodelkan secara matematika, tapi nanti agen kita ini yang akan belajar langsung dengan problem itu sendiri. Nah, ini salah satu beberapa contoh dari implementasi reinforcement learning, ada di autonomous driving, drone, kemudian di recommender system atau personalisasi. Di sini kalau di personalisasi bisa dilihat environment-nya adalah misalkan customer, kalau kita bicara Spotify atau Netflix, kemudian si agen memberikan rekomendasi lagu atau film. Ketika kita skip, kita akan mendapatkan reward negatif atau 0, kita bisa share itu sendiri. Ketika si customer memilih rekomendasi kita, maka dia akan kasih rekomendasi positif. Nah, di sini hasil rewardnya di sini dari feedback dari customer akan balik ke agen. Nah, di sini kemudian si agen akan terus belajar dari interaksi ini. Si environment kasih reward ke sini, kemudian dia kasih rekomendasi lagi, kemudian dia ngasih reward lagi, kemudian berinteraksi seperti itu, sehingga nanti pada akhirnya di jangka waktu yang panjang, rekomendasi kita itu lebih bagus dan lebih mendekati apa yang customer suka gitu. Implementasinya ini juga ada di gaming, kemudian di resource allocation, kalau di network ada content placement, misal di internet, atau caching placement, kalau teman-teman belajar tentang internet, dan ada di edge computing gitu. Ada macam-macam implementasinya. Nah, ini bentuk salah satu contoh, misalkan kita deploy agen kita di mobil ini, kemudian si mobil ini, misalkan ini di simulator untuk autonomous driving atau self-driving. Dia akan mengenali environment-nya ini, kemudian ada state-nya, di situ dia belajar untuk apakah dia ke kanan, ke kiri, ataukah nanti meningkatkan kecepatan atau mengurangi kecepatan gitu. Ini salah satu contoh proyeknya, implementasi, dan ada yang udah diimplementasi beneran di sini di YouTube. Dia
publish di paper dan ngasih itunya juga, hasil eksperimennya di sini. Ini juga ada beberapa contoh yang lain. Nah, karakteristik dari LL yang tadi dibilang adalah tidak ada supervisi, kita tidak memberikan label. Kemudian jadinya kita sangat bergantung namanya dengan reward signal, feedback dari environment itu tadi. Cuman feedbacknya itu delay, artinya ketika kita mengambil keputusan saat ini, kita memberikan action saat ini, bisa jadi saat ini bagus, tapi untuk jangka panjang di total itu hasilnya kurang bagus dibandingkan action yang lain gitu. Artinya keputusan saat ini akan mempengaruhi keputusan yang masa depan gitu. Misalkan kita mau pergi dari Jakarta ke Solo, kemudian di situ ada jalur utara lewat tol atau jalur selatan. Ketika kita memilih jalur selatan, tentunya experience atau experience dari agen ini akan berbeda dengan ketika kita memilih jalur utara gitu. Dan kita baru tahu nanti apakah hasilnya itu misalkan lebih hemat atau lebih cepat jalur utara atau selatan itu setelah kita sampai Solo gitu. Karena pada jalur utara atau selatan itu ada jalur-jalur yang lain, bisa jadi lebih cepat utara, bisa jadi lebih cepat selatan. Nah, kita tahunya setelah kita sampai di Solo itu. Oh, ternyata setelah jalur selatan itu lebih murah atau lebih mahal, itu seperti itu. Jadi feedback-nya ini terdelay. Kita juga memakai domain waktu, kemudian agen action atau keputusan dari agen itu pada saat ini akan mempengaruhi data atau hasil yang akan datang. Jadi ada antara waktu sekarang dan besok itu saling mempengaruhi, ada korelasinya. Itu. Nah, ini adalah core konsep dari reinforcement learning, yaitu environment atau real world itu sendiri atau problem itu sendiri, kemudian ada reward signal dan agen. Di sini ada loop-nya, bisa kita lihat agen mengambil suatu keputusan pada waktu tertentu, kemudian dideploy ke environment. Kemudian environment akan memberikan reward apakah keputusan dari suatu agen itu bagus atau tidak, hasilnya bagaimana, dan ada observasi atau state-nya di sini nanti atau kondisinya ketika waktu T gitu. Ya, nanti kita bahas tentang state, policy, value function, dan model yang menjadi bagian dari reinforcement learning. Nah, di reinforcement learning akan banyak bicara tentang optimisasi. Tujuannya adalah mencari jalan optimal atau keputusan optimal, dan tujuannya biasanya jangka panjang. Makanya ada konsekuensi yang terdelay. Kemudian ada juga exploration dan exploitation. Misal kita udah mengambil keputusan, taruhlah kita pergi ke restoran atau ke warung bakso, kemudian di suatu tempat ada 100 warung bakso. Kemudian kita misal milih warung bakso nomor 10. Di situ misalkan kita ada pertama kita nggak tahu informasi, biasanya random gitu kan. Kalau kita udah tahu informasi, misal dari rekomendasi, itu misal nomor 10, bakso nomor 10 ternyata enak dan murah. Kalau eksploitasi artinya kita terus mengeksploitasi keputusan itu. Jadinya dia akan kalau makan bakso selalu di warung itu. Tapi kelemahannya kita masih ada 99 warung yang lain yang bisa jadi itu lebih enak dan lebih murah. Yang artinya lebih optimal. Di sisi lain, kalau kita pengen mencoba explore ke warung yang lain, itu akan akan menemukan warung yang lebih mahal dan kurang enak daripada warung yang kita pilih sekarang gitu. Jadi di sini ada dilema. Jadi kapan kita harus mencoba ke warung yang lain, kapan kita harus terus-menerus memilih warung ini, ataukah setelah makan 2 kali bakso kita coba yang lain, atau kita setelah 10 kali makan bakso di warung 10 ini baru coba yang lain, atau setelah 1 kali makan langsung coba yang lain. Nah, itu otomatis pada akhirnya setelah misal percobaan atau
makan ke 1000 kali, kita baru tahu gitu cost-nya itu, misal harga uang yang kita keluarkan tentunya akan berbeda, dan experience atau pengalaman enak enggaknya juga akan berbeda dari keputusan kita. Di sini ada dilema eksploitasi atau exploration gitu. Dan salah satunya adalah generalisasi, artinya policy atau strategi untuk mengambil keputusan itu tadi, mengambil action tadi, itu berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Di sini nanti policy akan sebuah function atau sebuah fungsi yang akan memap atau inputnya itu past experience, nanti outputnya itu action gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu. Nah, kalau tidak, kita ke sequential decision. Yang seperti dibilang tadi, bahwa RL ini karakteristiknya adalah sequential decision, artinya ada domain waktu yang bermain di sini. Di sini bisa dilihat dari past action will influence the future. Artinya aksi atau keputusan sekarang akan mempengaruhi hasil yang akan datang. Jadi di sini pada waktu T, si agen memilih action atau decision tertentu, kemudian hasilnya akan dideploy ke environment. Environment akan memberikan feedback berupa reward, kemudian juga environment memberikan hasil observasinya gitu. Tujuannya, goalnya di sini adalah memilih aksi. Jadi si agen ini akan memilih decision di sini. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan expected future reward. Artinya dia memaksimalkan reward jangka panjangnya gitu, dibandingkan reward yang langsung didapat pada saat ini gitu. Nah, di sini ada agen dan environment, seperti yang dibilang tadi, dia memberikan observasi dan reward. Kemudian reward itu apa gitu? Di sini adalah scalar feedback. Bentuknya adalah misal angka 0, 1, ataukah kita 1000 atau minus 1000, ataukah cost, misal kalau membeli sesuatu itu cost, misal mengeluarkan uang tertentu atau seperti itu. Dan reward ini biasanya untuk mendefinisikan seberapa bagus agen kita ini memilih suatu aksi pada waktu time step, pada waktu tertentu gitu. Nah, tujuannya agen kan untuk memaksimalkan long term reward jangka panjang. Jadi ini adalah reward di waktu T+1, reward di waktu T+2, kemudian reward di waktu T+3, dan kita dapatnya adalah total reward di sini atau return. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwa agen kita ini belajar dari pengalaman, makanya adanya history dan state di sini. Ini adalah sequence dari history, ada observasi, reward, action seperti itu. Dan apa yang terjadi di waktu besok itu tergantung pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, di sini kita ada yang namanya state. State ini biasanya informasi yang digunakan untuk memberikan informasi apa yang akan terjadi besoknya. Jadi ketika misal kalau kita bikin autonomous car misalkan, kita pasti akan butuh informasi tuh pada saat ini. Misalkan kalau kita belok kanan, ntar kita tahu kecepatan kita berapa, posisi kita di mana. Nah, seperti itu si agen ini butuh informasi seperti itu gitu. Pada waktu tertentu, pada waktu T itu juga gitu. Misalkan pada menit ke-1 sama menit kedua otomatis kecepatan, terus kemudian posisi dari suatu mobil tentunya akan berbeda. Nah, di sini maka dia harus mengambil informasi itu tertentu, dan dia akan mengevaluasi di sini. Nanti ada yang namanya value function, dia akan mengevaluasi. Nah, state ini bisa menunjukkan bagaimana kondisi saat ini gitu. Kondisi si agen ini dia kondisinya seperti apa gitu.
Dan aksi atau decision nanti itu tergantung dari state itu sendiri. Itu, misalkan kalau autonomous car tadi, apakah dia akan terus maju, ngegas, tambah kecepatan, atau dia ngerem, atau belok kanan atau kiri, dia akan tergantung kondisinya saat itu. Apakah di depannya itu ada mobil atau enggak, apakah dia di depannya kosong atau tidak, seperti itu. Gitu. Nah, salah satu faktor yang penting dari RL adalah Markov state di sini. Markov state itu secara simpelnya dibilang adalah future is independent of past given present. Artinya future itu independen dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau misal hari besok, misal ini hari Rabu, Kamis itu hanya tergantung pada pada saat ini, hari Rabu itu. Jadi kondisi hari Kamis besok itu tergantung pada kondisi hari Rabu ini gitu. Karena asumsinya hari Rabu ini bisa udah cukup merepresentasikan histori sebelum-sebelumnya gitu. Biasanya di dalam kenyataannya gitu, asumsinya itu udah cukup seperti itu. Bisa dilihat dari sini. Ini besok, step besok, T+1, itu tergantung step pada sekarang, pada waktu ini gitu, kondisi pada saat ini gitu. Itu sama saja dengan kondisi besok itu tergantung pada step pertama yang dulu banget sampai state saat ini gitu. Jadi ini equal gitu. Artinya state seperti ini sudah bisa merepresentasikan seluruh histori dari sebelum-sebelumnya. Salah satu positifnya dari ini adalah ketika kita mendeploy algoritma kita itu tidak lebih efisien, karena ketika kita mengkonsiderasi semua, menghitung semua experience, mungkin taruhlah si algoritma kita ini kita nyalakan misal sampai 10 hari, dari hari pertama dia harus menghitung atau mengingat-ingat dari hari pertama. Sedangkan kalau dengan asumsi ini, maka dia hanya mengkonsiderasi untuk besok itu, misal hari ke-11 itu hanya dikonsiderasi pada hari ke-10 itu. Jadi probabilitas ini adalah probabilitas transisi besok itu tergantung pada saat ini aja gitu. Atau probabilitas saat ini tergantung Hamin kemarin saja, 1 hari kemarin saja gitu. Nah, di sini juga ada Markov chain. Salah satu hal yang penting adalah Markov property. Markov chain itu harus mengikuti Markov property yang tadi. Kemudian ada random states di sini. Taruhlah ini state E ke state A. Maka di antara ini, perpindahan ini ada namanya probabilitas yang untuk mendefinisikan sebagai dinamiknya. Gitu. Dari perubahan kondisi saat ini ke kondisi yang lain, itu ada probabilitasnya. Dan bisa dibilang dia itu random, karena misal ini pakai probabilitas, misalkan kita mulai dari E, bisa jadi sekuensnya E ke A, kemudian ke A lagi, baru ke E. Sedangkan misal sekuens yang kedua dari E, bisa jadi ke E lagi, ke A, langsung ke E, baru ke E lagi gitu. Jadi bisa jadi sekuens pertama dengan sekuens kedua itu berbeda. Padahal sistemnya ini bisa kita lihat hampir sama gitu kan. Nah, Markov proses ini masih belum ada reward dan action. Terus di perkembangannya ada Markov reward proses. Bedanya di sini adalah kita adanya reward, tapi masih belum ada action. Jadi untuk memodelkan reinforcement learning tadi, interaksi antara agen dan informant, kita pakai Markov decision process nanti. Nah, sebelum ke situ ada Markov property.
Kemudian ada Markov chain yang mendefinisikan dynamic atau transisi modelnya. Kemudian ada reward, Markov reward process. Di sini ada tambahan yaitu reward function, kemudian sama discount factor gitu. Jadi reward function ini tadi udah dibilang, ini salah satunya adalah scalar. Artinya ketika kita melakukan suatu aksi, itu ada feedback berupa reward untuk mengakses apakah action kita yang tadi itu bagus atau tidak gitu. Nah, ada juga yang namanya discount factor. Di sini antara 0 sampai 1. Karena kita goal-nya itu long term reward atau jangka panjang, jadi dan ada sequence dari ini, ada sequence seperti ini, maka kita butuh yang namanya discount factor. Di sini tujuannya adalah untuk menentukan apakah reward itu lebih penting mana antara reward yang didapat sekarang dengan yang akan datang. Kita kan pengen memprediksi future reward kan. Jadi kita karena dalam interaksi itu kita kasih yang namanya discount factor. Biasanya reward yang sekarang itu skalanya lebih besar daripada future reward yang prediksi yang lebih jauh lagi gitu. Misalkan kita hari ke-0 pengen memprediksi gimana reward sampai hari ke-10 gitu. Otomatis action atau keputusan yang kita bikin hari ini itu lebih penting gitu, lebih disukai daripada keputusan yang kita prediksi pada hari ke-10 nanti. Bisa jadi yang hari ke-10 tadi juga banyak errornya gitu karena kita terlampau jauh gitu memprediksinya. Jadi kita ada nilai skalar di sini ini 1, kemudian taruhlah 0,95, ntar bisa turun-turun seperti itu. Nah, ini contoh dari Markov reward process. Misal kita di kelas pertama, probabilitas untuk pindah ke kelas kedua adalah 0,5. Kalau kita pindah dari kelas pertama, kalau pindah ke kelas kedua, dia akan dapat reward -2. Sedangkan kalau kita pindah mainan Facebook dulu, itu ada probabilitasnya 0,5 juga. Tapi kemudian kita dapat reward -1 seperti itu. Ini return tadi mendefinisikan long term reward dengan diskon faktor di sini. Nah, kita masuk ke pemodelannya, namanya Markov decision process. Di sini Markov decision process itu pada dasarnya seperti Markov reward process, tapi dengan decision. Artinya dengan action ini, ada actionnya. Artinya di sini decision kita akan menentukan dari pemodelan ini. Kalau kita bisa lihat transisi probabilitasnya yang dari state ke next state, ke state selanjutnya itu juga ada tergantung dari keputusan pada saat ini juga gitu. Jadi next state itu tergantung dari state sekarang sama action yang kita ambil pada saat ini gitu. Begitu juga dengan reward-nya, ini tergantung juga sama action-nya. Yang sebelumnya ini tadi tidak ada action. Kalau yang MDB itu udah ada action-nya. Jadi reward yang didapat nanti tergantung dari state-nya itu sekarang dan apa keputusan yang kita ambil waktu sekarang gitu, action-nya. Nah, MDP ini salah satunya implementasinya ada banyak banget dan banyak problem-problem yang dimodelkan dengan MDP. Salah satunya adalah bandit, ini special case dari MDP atau bisa disebut single state MDP. Bedanya kayak kalau teman-teman pernah dengar bandit problem kayak gitu di personalisasi internet atau recommendation system kayak gitu. Nah, dia asumsinya adalah single state MDP, artinya sekarang sama besok itu independen gitu atau stateless. Jadi MDP ini lebih pemodelan secara general gitu dan bisa dipakai untuk optimal control, misal di robotik
atau di implementasi atau resource allocation, implementasi yang lain gitu. Nah, asumsi yang pertama ada juga. Yang pertama adalah fully observable environment. Di sini bisa dibilang MDP itu sendiri. Di sini artinya si agen akan mengobservasi environment itu secara langsung gitu. Jadi bisa asumsi adalah agen state, environment state, dan information state itu sama. Di sini bisa kita lihat MDP itu sendiri, si agen langsung berinteraksi dengan environment atau world di sini, kemudian mendapatkan hasil observasinya langsung. Berbeda dengan POMDP, partially observable environment, di sini dia ada yang namanya mendapatkan observasi yang secara tidak langsung gitu. Artinya dia tidak bisa mengakses environment secara langsung. Jadi dia memberikan asumsi atau belief terhadap environment itu. Jadi ada perbedaannya di sini, ada feedback-nya. Ketika dia ini policy mau memberikan action ke environment, di sini ada feedback error-nya gitu, standar error-nya yang karena kita memberikan suatu asumsi tertentu terhadap environment, jadi ada standar error-nya di sini. Nah, ada juga learning sama planning di sini. Ketika perbedaannya adalah learning itu environment masih belum diketahui. Contohnya kita kalau self-driving car tadi kita mau deploy di daerah tertentu, agen kita belum tahu sama sekali dengan kondisi real world itu sendiri. Berbeda kalau kita udah mendefinisikan model seperti simulator atau yang lainnya, itu modelnya udah kita definisikan gitu. Jadi kalau learning itu bergantung pada agen environment interaction, hubungan antara agen dan environment itu secara langsung tadi. Kalau di planning itu sangat bergantung pada model, pemodelan kita terhadap environment itu tadi gitu. Nah, nanti juga ada model based sama model free. Kalau model based itu kita menggunakan transition function seperti MDP tadi. Di sini transition function-nya udah kita ketahui atau kita belajar dengan dari transition function ini gitu. Sedangkan dengan model free, transition function itu, sedangkan model free itu dynamic atau transition model tadi masih belum diketahui gitu. Misalkan di praktikal di real world itu kita tidak tahu sama sekali gitu. Kita tidak tahu sama sekali bakalan dynamic-nya itu kayak gimana. Taruhlah misal di stock exchange atau Bitcoin kita nggak tahu grafiknya nanti besok itu kayak gimana transisinya gitu. Berapa probabilitas naiknya atau berapa probabilitas turunnya seberapa itu nggak tahu. Jadi si agen langsung berinteraksi aja gitu dari situ gitu. Nah, ini dua model ini akan menentukan algoritma kita ini akan kita desain seperti apa gitu. Kemudian ada yang prediction sama control. Di sini kalau prediction kita mengevaluasi policy atau strategi kita berdasarkan value function-nya. Kemudian kalau control kita mengoptimize future, artinya kita mencari strategi yang optimal gitu. Jadi kedua ini nanti kita pakai, kadang perlu memprediksi, kadang juga perlu mengoptimisasi gitu. Nah, komponen dari RL adalah model, kemudian policy, sama value function. Nanti kita bahas satu-satu ini. Nah, model ini bisa direpresentasikan juga atau bisa dihitung pakai aproksimasi dengan neural network. Jadi nanti maksudnya kayak subtopik yang namanya deep reinforcement learning gitu. Nah, ini adalah policy
policy ini akan mendefinisikan behavior atau perilaku suatu agen ini nanti. Perilaku agen ini nanti akan sangat menentukan suatu keputusannya gitu. Apakah misalkan dia greedy, artinya dia selalu memilih nanti adalah hasil value yang paling bagus terus itu, atau eksploitasi tadi terus itu. Sedangkan misal nanti kita setting greedy, kadang random, nah seperti itu nanti akan mempengaruhi keputusan dari agen kita. Nah, definisinya policy ini dia nge-mapping atau ini function yang nge-map dari state, inputnya adalah state ke keputusan, ke action gitu. Bisa kita lihat kalau asumsinya deterministic policy, keputusan action ini inputnya adalah state, kondisi saat ini gitu. Dan policy ini adalah function yang nge-map inputnya state ke action gitu. Kalau stokastik kita pakai probabilitas gitu. Nah, sedangkan value function di sini, kalau value function ini untuk menentukan seberapa bagus kondisi saat ini gitu. Ini untuk mengevaluasi posisi saat ini itu bagus atau tidak gitu. Misalkan kalau self-driving car tadi kondisinya banyak mobil macet, nah itu dibandingin dengan jalan yang kosong, itu pasti beda. Nah di sini function ini tujuannya mengevaluasi kondisinya saat itu gitu. Nah di sini ada nama state value ini untuk mendefinisikan value function. Ini adalah expected return starting from S, itu state saat ini jika kita mengikuti policy tertentu gitu. Dan nanti expected reward-nya gimana? Expected return-nya. Jadi bisa kita lihat GT ini expected return, misalkan kita kalau di kondisi saat ini misal rame. Kalau kita mengikuti policy tertentu, misalkan kita ngebut, itu nanti hasilnya bagaimana? Tentu berbeda ketika kita mengikuti policy yang tidak ngebut gitu. Kemudian kalau kita biasa aja, misal di jalan yang sepi, polisinya kalau kita mengikuti ngebut sama yang tidak ngebut pasti hasilnya akan berbeda. Nah, seperti itu. Ini bisa ada recursive form-nya kayak gini. Nah, ini nanti untuk tujuan iterasi di algoritma kita gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Misal kita dari kelas 2, kita misal kondisi saat di kelas 2, kemudian kita mau ke kelas 3, kemudian ke kondisi skip, kemudian tidur gitu kan. Nah, itu misal taruhlah diskon faktor 0,5. Kita bisa hitung nih state saat ini itu bagaimana kondisinya gitu. Nah, di situ kita bisa hitung dari keputusan ini, dari reward-nya ini, kemudian reward yang kedua minus 2 ini dikali diskon faktornya kan. Kemudian setelah itu kita ngikutin yang ini gitu. Jadi nanti total value untuk kelas 2 ini minus 0,5 gitu dengan sequence yang seperti ini gitu. Nah, karena kita memprediksi ke depan, otomatis biasanya itu bakalan kurang efisien atau computationally expensive gitu kan. Makanya ada nanti yang namanya value function approximation gitu. Contohnya dengan pakai deep learning atau neural network seperti itu. Nah, ini key function. Key function itu mendefinisikan state, action, value, function gitu. Di sini artinya dia kalau itu kita tadi punya value function itu untuk mendefinisikan seberapa bagus state kita, kondisi kita saat ini. Kalau key function ini ada action-nya. Jadi ketika kondisi seperti ini kita mengambil keputusan tertentu itu
seberapa bagus gitu. Misal kondisinya sekarang jalan lagi rame, kalau kita mengambil keputusan ngebut, itu seberapa bagus nanti kita dapatkan pada masa depan gitu. Berbeda ketika kita kondisinya rame, tapi kita memilih untuk ngerem, nah itu hasilnya akan berbeda. Keputusan kita itu untuk masa depan itu berbeda gitu hasilnya gitu. Jadi kalau secara matematik bisa dilihat ini return 1 kemudian T plus 2 itu tergantung dari state saat ini dan action yang kita ambil saat ini. Kalau value function itu hanya tergantung pada state-nya aja. Yang tadi ini tergantung ini return ini tergantung pada state-nya aja dan policy tertentu gitu. Sedangkan kalau ini kita udah mengambil action gitu. Nah, untuk model ini ada transition probability yang kalau di Markov model itu yang 0,5 0,4 tadi. Kalau kita definisikan atau model base, kalau kita tidak definisikan ya si agen ini langsung berinteraksi dengan environment gitu. Nah, ini biar gampang kita kasih contoh gitu. Di sini misal kita mau main game, startnya di sini, goalnya di sini. Kita pengen sampai tujuan. Ketika kita ke sini, otomatis jalannya makin jauh. Kita butuh cost yang lain gitu. Sedangkan kalau kita pakai jalan yang ini lebih cepat, cost-nya lebih rendah. Jadinya kita kasih reward -1 untuk setiap time step, untuk setiap waktu yang kita ambil gitu kan. Kemudian action-nya kita milih ke atas, milih north atau east, atau east ke sini, west atau south gitu. Nah, state-nya itu agen location. Misal kita start di sini, dia kan nggak bisa ke atas juga, nggak bisa ke bawah. Jadi kondisinya ini kayak gini, dia hanya bisa ke kanan atau ke timur gitu kan. Nah, ini adalah policy. Policy ini kita asumsikan deterministik. Polisinya ini kalau ini panah ke kanan berarti kita ke timur, kalau kita panah ke utara ke atas berarti ke utara gitu. Nah, goalnya pengennya tujuannya adalah kita pengen ini misal taruhlah robot pengen ke tujuan ini dengan jalur yang paling dekat gitu. Jadi dia nggak ke sini, turun lagi, atau ke sini, atau turun ke sini, baru balik-balik, muter-muter, seperti itu. Nah, ini kalau kita ambil ke sini, -1, reward-nya. Kalau kita tadi turun, artinya minusnya makin banyak, kan? Robot kita makin muter-muter, gitu kan. Nah, di sini juga ada dinamiknya. Dinamik ketika kita mengambil suatu action, taruhlah tadi di sini, action kita turun, maka dia akan berbeda. Ketika misal kita ke kanan, action-nya ke kanan, terus kita di state ini, kita bisa ke atas sama ke bawah. Sedangkan ketika action kita misal setelah itu ke bawah, kita cuma bisa ke kanan. Nggak bisa ke kiri, tapi bisa ke atas. Kalau yang ketika action kita ke sini, kita bisa ke kanan, terus bisa ke bawah, nggak bisa ke atas. Nah, makanya dinamiknya ini, transisinya ini berbeda gitu. Dinamiknya di situ. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu. Kayaknya terlalu abstrak apa? Angga Pratama ini mau bertanya, Mas Fahri. Ya, jadi Mas Fahri, saya mau tanya. Tadi kan bisa kita lihat lah, pemanfaatannya RL ini kayak bagus gitu ya, bagus banget ya. Nah, tapi kira-kira ada nggak kekurangan dari RL ini? Misal nih Pak, saya kurang paham tadi soal kendaraan otomatis. Nah, ini kan bisa kita bilang itu kan kayak trial and error ya, Pak. Maksudnya agen itu ngasih aksi, kalau aksinya bagus, dapat reward, kalau jelek berarti penalti. Nah, kalau kayak kemudi otomatis tadi itu pembelajarannya itu apakah langsung di dunia nyata, Pak? Kan soalnya kan itu
membahayakan nyawa kan? Ya, benar-benar. Atau mungkin sebelum dipasarkan itu di pembelajarannya itu lewat simulasi dulu ya Pak? Ya, jadi ya. mungkin itu sih. Ya, benar Mas, benar. Nah, salah satu kelemahannya adalah kadang di suatu sistem itu kita nggak bisa mengambil resiko hanya untuk agen kita ini belajar gitu. Agen kita ini learning itu nggak bisa, termasuk di bidang saya, di bidang network gitu. Ketika kita cuman learning, trial error, bisa jadi akses internet down semua gitu, hanya untuk learning. Nah, makanya nanti kita bahas di sini ada salah satu sistem data driven RL nih. Ya, ini kan yang RL biasa kita tadi nih kan. Yang kita biasa tadi dia agen pakai aproksimasi ke environment. Nah, di sini sebelum di deploy kita kasih misalkan pakai emulasi atau simulator gitu. Dia learning dulu nih di sini. Ya, misalkan taruhlah ini ditaruh di sini nih, dia learning dulu. Kemudian misal kita pakai neural network kan biasanya kalau inisiasi kan dia random ya, random initiation. Nah, di situ inisiasi kita, misal neural network kita ini udah di training dulu kan. Jadi dia kalau nanti hasilnya converge-nya itu lebih cepat gitu. Jadi salah satunya pertama dia melakukan batch atau offline reinforcement learning. Di sini taruhlah kita sebelum deploy itu self driving tadi kita bikin emulator gitu. Kita misal pakai deep reinforcement learning, artinya kita pakai aproksimasinya neural network kan. Nah, kalau kita langsung deploy, ini si neural network ini kan masih belum ada isinya, kita biasanya random kan. Nah, kalau dengan offline reinforcement learning ini kita atau batch reinforcement learning ini nanti kita udah training dulu ditaruhlah simulator atau emulator itu, sehingga dia nanti parameter di neural network itu udah nggak random lagi, tapi dia udah bisa merepresentasikan hampir sepenuhnya, bisa dibilang reward gitu. Nah, ketika kita deploy online lah, taruhlah di sini online. Nah, ini dia tetap terus belajar gitu. Jadi taruhlah kalau algoritma kita misal converge-nya kalau pakai yang reinforcement learning ini harus gini dulu kan. Nah, kalau pakai ini karena kita udah training sebelumnya, jadi dia langsung converge gitu, reward-nya langsung gini, langsung dari atas gitu. Kalau yang pertama biasanya kan random trial error dulu, makanya dia reward-nya kecil gitu. Kemudian setelah dia mengambil banyak experience, dia bakal naik reward-nya tinggi. Nah, sedangkan kalau kita training sebelumnya dengan misalkan emulated atau simulated environment, ini dia bisa langsung ketika kita deploy, dia langsung ambil keputusan yang udah bagus gitu. Kemudian dia terus belajar gitu. Seperti itu. Biasanya contohnya misal dalam kasus kalau kita mau deploy drone untuk daerah-daerah yang bencana gitu kan. Nah, seperti itu. Kita kan nggak mungkin langsung dia deploy di daerah bencana itu tanpa ngasih informasi apa-apa dulu. Nah, di situ kita bisa bikin emulated atau simulated environment. Nah, ketika kita deploy itu bisa cepat gitu. Meskipun ada perbedaan kan antara simulated sama real world, tapi karena kita daripada kosongan yang seperti ini kan, kalau kita udah training sebelumnya, itu bakalan cepat converge-nya, seperti itu. Nah, ini ada satu topiknya adalah offline reinforcement learning atau batch reinforcement learning itu. Gimana? Terima kasih, jelas. Ya. Mungkin ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke Bellman equation gitu. Nah, Bellman equation ini nanti tujuannya untuk mencari optimal policy atau strategi yang tadi tujuannya function yang mapping antara state to action, antara kondisi yang sekarang, state-nya ke keputusan, dan kita mencari yang value function-nya ini.
optimal value function gitu. Kalau bisa kita mencari kondisi yang sebagus mungkin, situasi yang sebagus mungkin gitu. Kalau dalam kasusnya ini jangan sampai kita memilih sampai ke sini gitu, karena kondisinya pasti dia lebih jelek daripada kita kondisinya yang di sini gitu. Gitu. Makanya sini ngitungnya pakai Bellman equation gitu. Nah, di sini Bellman equation ini tujuannya adalah mendekomposi value function ini tadi menjadi dua, immediate reward sama discounted value successor state ini. Nah, ini rekursif ini gitu. Kalau teman-teman belajar di computer science pasti kenal istilah divided and conquer gitu. Jadi optimisasi problem itu kita bagi jadi dua. Misal subproblem A, subproblem B gitu. Kemudian dia optimasi A dan B biar lebih cepat dan lebih efisien, tapi independen seperti itu. Nah, secara prinsip mirip tapi beda gitu. Di sini si Bellman equation ini bisa ngedekomposi value function menjadi immediate reward, yaitu ini, dan discounted next state ini. Nah, ini bisa kan rekursif nih. Nah, ini tujuannya nanti buat iterasi algoritma kita gitu. Gitu. Nah, jadinya dapatnya ini Bellman expectation equation gitu. Jadi ketika value function kita mengikuti policy tertentu, itu bisa didefinisikan dari expected value-nya itu bisa didefinisikan dari dua itu komponen, immediate reward dan next value dari next state atau kondisi yang akan datang, satu langkah ke datang gitu. Sama dengan ini, Q function-nya ini, state action value di sini, cuman kita di sini ada action gitu, ketika kita mengambil suatu keputusan tertentu gitu. Nah, gimana sih cara merumuskannya? Nah, ini tadi, taruhlah kita di kondisi tertentu di S, gitu kan. Terus kemudian kita ngambil action kan, ada dua nih, action 1, di sini action 2, mungkin ada action 3 gitu kan. Nah, kita menghitung seberapa possible action-nya ini kan. Ketika kita menghitung seberapa bagus kondisi saat ini atau state saat ini ya dari situ. Dari ini nanti ada Q-nya. Kemudian artinya di sini kita mengambil action ke sini kan. Yaitu action ini nanti penurunannya adalah Q function itu sendiri. Nah, kita average atau ini probabilitas, kita average dari sini, dari total ini 1, 2, 3, 4. Karena kita belum mengambil action gitu. Berbeda dengan yang Q ini, kita udah ngambil action kan. Artinya kita nanti dapat reward di sini ketika mengambil action, dan kita dapatnya apa tadi di reinforcement learning itu next state selanjutnya, di mana dia punya value tertentu gitu. Ini. Nah, ada ini state 1, state 2, setelah kita mengambil keputusan pasti ada state 3. Keputusannya setiap beda keputusan otomatis next state juga berbeda itu. Jadinya ini ada probabilitas sini juga. Nah, ini dapatnya dari mana hubungan ini? Ya dari sini penurunannya. Ini tadi kan Q nih. Q. Nah, ketika kita kondisinya di sini state tertentu, kita ngambil action ini kan jadi action 1, di sini action 2, action 3, pasti state-nya akan berbeda-beda setiap action kan. Kemudian di sini action ini, setelah action kan kita dapat ngambil action, kita dapat reward, pindah ke state selanjutnya gitu. Nah, bisa dirumuskan jadi ini Q, sedangkan yang ini tadi yang dari sini ini dari ini Q, jadi ada hubungannya antara value function dengan Q function itu ini gitu. Sedangkan Q function ada hubungannya dengan next state value function juga. Nah, ini biasanya nanti digunakan untuk menghitung, cara menghitungnya. Nah, ini optimal policy, kita ke optimal policy sebelum ke optimal value dan lain-lain. Di optimal policy itu kita mengambil strategi yang paling bagus, yang paling optimal gitu kan. Pengennya. Nah, ketika kita dapat optimal policy ini, otomatis kita akan dapetin optimal value function dan optimal action state value function. Makanya bisa jadi kita pengen mengambil keputusan atau itu kan tergantung policy tadi.
Nah, cara ngitungnya gimana? Itu bisa nyari dari value function dulu atau Q function dulu, baru kita dapetin optimal policy gitu. Misalkan seperti ini, ketika kita mau nyari optimal policy, di sini optimal strategi itu didapat dari Q function gitu. Jika kita selalu mengambil keputusan, nah ini seperti ini. Kalau kita mengambil keputusan maka 1 gitu kan. Ini artinya kita policy optimal policy ini kita bisa ambil dari maksimum Q function action yang menghasilkan Q function ini optimal juga gitu. Yang dihitung dari misal tadi Bellman equation kayak gitu. Nah, ini contohnya gimana sih kita nyari Q function optimal gitu. Kalau kita pengen mendapatkan maksimum reward atau masa depan di masa datang itu kita dapetin reward yang paling banyak gitu, ya kita bisa mengikuti optimal policy gitu kan. Nah, ketika mengikuti optimal policy itu kan nge-mapping state into action kan. Nah, itu gimana gitu? Biar dapetin itu ya kita ngitung Q function-nya ini. Q function-nya ini cari yang paling optimal gitu, seperti itu. Nah, salah satunya nanti ada beberapa algoritma. Jadi secara logikanya seperti itu, intuitifnya gitu. Gimana kita dapetin maksimum reward gitu kan, maksimum future reward. Di kan datang itu dapat hasil yang paling bagus lah, atau yang kalau cost paling sedikit gitu kan. Caranya ya kita nyari optimal strategi gitu. Jadi keputusan-keputusan kita nanti secara secara langsung memilih action yang paling bagus gitu. Selalu memilih action paling bagus. Nah, caranya gimana? Ya kita dengan menghitung Q function ini gitu. Nah, ini nanti salah satunya yang dipakai di dalam algoritma gitu. Karena kita memprediksi masa depan untuk mendapatkan reward yang paling bagus, dan kita nggak bisa ada banyak policy strategi, dan itu susah, makanya kita ngitung Q function nih, salah satunya gitu. Nah, sebelum ke Q function, kita ada namanya optimal value function nih. Nah, itu tinggal ngambil value yang ketika kita mengikuti policy tertentu, kita dapat value, yaitu ya value yang maksimum. Ketika mengikuti policy ini, itu bisa dibilang optimal value function. Seperti halnya Q, ketika kita mengikuti action tertentu pada state tertentu dalam suatu policy, kalau hasilnya Q yang paling maksimum, itu Q-nya adalah Q yang paling optimal gitu. Nah, ini optimal policy can be found by maximizing Q optimality ini. Tuh. Nah, ini caranya dengan Bellman optimality, cara menghitungnya optimality. Nah, ini ada rekursif nih. Nah, di sini bisa kita lihat, kalau pengen mendapatkan optimal value, kita bisa pakai value dari next state. Nah, ini gimana kok bisa gitu, kita dapetin value dari next state. Nah, salah satunya nanti kita estimasi gitu. Pertama kita guess, bisa dibilang ini kita nyari yang sekarang, pakai hasil yang masa depan. Nah, masa depan itu gimana? Kita kan nggak bisa tuh. Makanya kita tadi ada yang namanya prediksi kan. Kita ngeprediksi dulu, terus kita pakai ini buat ngitung value yang sekarang, seperti itu. Kemudian dia iterasi terus gitu kan. Jadi akan terus, kemudian value yang sekarang ini bakal dipakai untuk yang lain gitu. Jadi diestimasi. Nanti langsung masuk ke algoritmanya biar jelas. Nah, ini salah satu contohnya. Misalkan kita ngambil yang merah, ini ngitung di step ini value function-nya bisa jadi 6 gimana gitu kan. Nah, kalau di sini kan kita bisa bisa pindah state ke sini, mau belajar atau mau mainan Facebook gitu kan. Nah, jadinya ketika kita belajar dapat -2, ketika mainan Facebook jadi -1 gitu. Nah, optimalnya si value function di sini itu ya dari ini.
minus 2 ditambah 8, minus 1 ditambah 6. 8 ini dari next state ini next state kan, next state, kemudian minus 6 ini dari ini, kita nggak pakai diskon faktor gitu, itu dari next state ini, kemudian ini yang ini sama ini gitu. Cara pemodelannya gitu. Nah, padahal kita misal di T sama dengan 0, kita di state ini T sama dengan 0, T next state ini kan kita nggak tahu nih. Nah, biasanya ini diestimasi gitu. Diestimasi gitu. Salah satu caranya ini diestimasi dulu, nanti diupdate gitu. Nah, ini kenapa kita pakai Bellman Optimality. Nah, di sini pertama kita untuk mencari optimal, kita pengen memaksimalkan future reward kan, memaksimalkan total reward atau reward yang kita dapat di masa depan gitu kan. Terus nggak ada, ini bukan linear function, jadi susah untuk dihitung dan komputasinya tinggi. Kemudian nggak ada closed form solution gitu. Nah, makanya kita pakai iteratif method di sini. Kalau ini contohnya adalah model base, kita pakai policy iteration, value iteration. Kalau model free, karena kita nggak ada transisi probabilitas, tadi kan kita pakai sampel. Yang nanti kita bahas adalah Q-learning gitu. Nah, policy iterasi ini secara gampangnya bisa dibilang kita pertama misal taruhlah random, ngasih random value-nya gitu. Terus kita ngitung value yang T sama dengan 0 gitu dulu, itu kita hitung value-nya berapa. Terus tapi di sisi lain kita juga ngitung policy pada saat T sama dengan 0 itu berapa. Kemudian kita update di T sama dengan 1 berapa. Kemudian policy-nya ini juga kayak paralel gitu loh. Kayak paralel. Kita pakai value yang saat itu juga untuk policy-nya saat itu juga sampai dia converge ke titik optimal. Nah, sedangkan di value iteration ini enggak. Value iteration ini kita pakai hitung value function dulu, T sama dengan 0, T sama dengan 1, itu terus, nah dari situ kita sampai dapetin optimalnya, baru dapat policy optimalnya gitu. Nah, ini kan kalau ini syaratnya adalah di model base, artinya kita tahu transisi probabilitasnya gitu. Nah, kalau yang model free artinya kita nggak tahu transition atau dynamic-nya, ya kita pakai sampling gitu. Yang nanti kita bahas di Q-learning gitu. Nah, ini kategori dari RL agen. Salah satunya adalah value, policy, dan model. Kemudian ada model base, model free, yang kita bahas tadi. Kemudian ada caranya adalah value base, policy base. Nah, algoritmanya dikategorikan seperti ini gitu. Kalau problem kita model free, kita bisa pakai value base ataupun policy base. Kalau model base juga pakai policy base, value base sama policy base. Nah, di sini misal ini policy base, value base. Ini value base, ini policy base gitu. Nah, di tengah-tengah itu ada aktor kritik. Aktor kritik di sini nanti kita bahas sekilas modelnya kayak gimana gitu, intuisinya gimana. Nah, ini taksonominya dari RL. Ini ada model free, model base. Ini ada policy optimization, Q-learning. Ini kalau model base yang dibilang tadi, dia bisa belajar dinamiknya itu gimana, modelnya itu gimana, atau modelnya yang udah diketahui. Misal di YouTube ada itu kan, ada video apa zero ini algoritmanya, dia ngalahin di AlphaGo, di permainan AlphaGo melawan expert atau profesional beneran gitu kan. Nah, kalau kayak gitu atau di chess itu kan modelnya udah ada. Jadi kalau yang ini modelnya belum ada, ini modelnya belum ada, tapi ada, kita bisa belajar dari modelnya gitu. Itu kita bisa belajar dari modelnya, kemudian nyari optimal policy. Sedangkan
ini model free, kita nggak perlu mempelajari dynamic atau transisi perpindahannya satu ke yang lain. Nah, ini ada Q-learning, ini biasanya value based, kemudian ini policy based gitu. Nah, nanti coba kita bahas sedikit tentang DQN, Deep Q Network ini. Nah, di antara ini tadi ada aktor kritik kan, dia mengkombinasikan policy based sama value based. Nah, ini ada DDBG, ini biasanya ada, terus DD Learning, salah satu ini ada banyak banget ini. Nah, ini yang ditanyakan Masnya tadi, ada data driven RL, artinya kita training dulu ada di agen kita secara offline, misalkan dengan emulated environment atau simulated, kemudian kita deploy, itu nggak random gitu, nggak random parameter neural network kita nggak random, artinya dia langsung belajarnya lebih cepat karena udah dikenalin dari emulated atau simulated environment-nya itu dulu. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum masuk ke algoritmanya. Mohon izin bertanya, Pak Ya. Fahri. Ya, saya Rati. Izin bertanya dan mohon maaf kalau semisal tadi ada yang terlewat. Berarti untuk reinforcement learning ini murni untuk konsepnya itu menggunakan rantai Markov. Apakah memang demikian? Iya Mbak. Asumsinya adalah Markov itu tadi gitu. Asumsi secara umumnya itu ya Markov chain tadi, terus kalau ada reward-nya jadi Markov process reward, kalau ada action-nya jadi Markov decision process atau MDP gitu. Nah, terus di Markov tadi kan ada probabilitas. Nah, probabilitas antara transisinya itu diketahui atau enggak gitu. Kalau kita nggak mau belajar secara model Markov-nya gitu, algoritma kita itu nggak pengen ngenalin probabilitas transisi di Markov-nya, itu ya udah kita pakai model free namanya. Kalau kita pengen belajarnya itu dari transisinya tadi, ada probabilitas transisinya tadi, itu namanya model based. Tapi secara general itu ya pakai Markov itu gitu. Terus kalau kayak bandit tadi itu special case gitu, special case dari Markov gitu. Ketika kita nggak ada state, artinya sekarang sama besok itu independen gitu kan. Jadi kita pakai special case bandit problem gitu. Kalau di recommendation system itu biasanya pakai contextual bandit seperti itu, kalau nggak pakai RL gitu. Tergantung problemnya gitu. Tapi secara general itu dipayungin dari MDP ini, Markov Decision Process ini. Baik, terima kasih. Kemudian tanya lagi Pak, terkait dengan Bellman Optimality, tadi kan ada Q function. Nah, apakah kalau misal kita sudah mendapatkan Q function yang optimal, nanti akan berdampak ke reward yang juga optimal? Apakah otomatis seperti itu? Ya benar Mbak. Ya benar. Kalau dari pengertiannya tadi kan Q function ini tadi, nah Q function ini dia adalah mengambil dia pada kondisi state tertentu S ini kan dia mengambil action yang paling bagus gitu loh. Memang mengambil action tertentu. Nah, kalau Q-nya optimal artinya dia pada kondisi tertentu dia mengambil action yang paling bagus gitu. Kalau kita bisa lihat kalau Q-nya optimal artinya dia value-nya juga optimal kan. Artinya dia selalu mengambil state yang paling bagus, kemudian mengambil keputusan yang paling bagus itu juga. Jadi pada akhirnya dia akan mendapatkan reward yang paling optimal gitu. Tapi untuk mendapatkan Q optimal itu kan nggak bisa langsung, artinya nggak mungkin kita dapat Q yang optimal langsung kalau di praktikal gitu loh, di kenyataannya. Makanya itu tadi kita pakai iteratif method misalkan seperti itu yang ujung-ujungnya nanti secara total ya bisa jadi nggak optimal, tapi secara konsep atau teori kalau Q-nya optimal otomatis
maksimumnya nanti juga optimal gitu. Setahu saya itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Fahri. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, kita masuk ke algoritmanya. Nah, ini contohnya kita mau bikin ini, di permainan gitu kan. Itu misal ini robot kita pengen ke tujuan tertentu. Nah, di situ kalau kita dapat ini ke sini, kita misal dapat reward tambahan. Kalau ini jadi misal reward minus gitu. Nah, kita caranya gimana? Ini mau ke sini, taruhlah ini environment-nya masih deterministik, artinya dia berubah. Ya nggak berubah, berbeda kalau nanti lebih advance lagi kalau environment-nya misal berubah gitu kan. Misal ini pada waktu T sama dengan 0, ini di sini. Bisa jadi besoknya dia pindah ke sini gitu kan. Dynamic gitu kan. Ini environment-nya masih tetap deterministik kan. Nah, gimana kalau pakai Q-learning gitu kan? Nah, kita Q-learning itu pertama inisiasi Q-table gitu kan. Ini salah satunya adalah kita ini state-nya ini, state-nya, kemudian action-nya ini gitu. State action, tadi kan Q itu tergantung dari state sama action kan. Nah, ini kayak Q-table-nya seperti ini. Nah, state-nya apa? Dia pada kondisi start, artinya pada kondisi posisi start, kemudian nothing atau blank, itu kondisinya kayak gini, state-nya dia di sini nggak ada apa-apa, atau ada power atau ada mains yang ini, state-nya seperti ini gitu. Posisi. Jadi state-nya di sini dia posisi saat itu gitu. Kemudian dia milih action berdasarkan Q-nya, kemudian melakukan action, kemudian dapat reward, diupdate lagi gitu kan. Nah, caranya kayak gini. Ini pakai step size, ini nanti dipakai buat epsilon greedy, buat eksplorasi dan eksploitasi. Nah, pertama kita inisiasi Q-nya tadi, Q-tabel gitu kan, untuk semua state dan action gitu. Pertama random, karena kita nggak dapat informasi sama sekali gitu kan. Jadi kita random gitu, taruhlah 0 di sini. Kita 0 semua, jadi untuk yang pertama ini 0 semua seperti ini. Kemudian kita mulai learning di sini. Ketika milih action, dari kondisi state saat itu, kita cara memilihnya gimana gitu, yaitu dari Q-nya ini pakai epsilon greedy. Jadi epsilon greedy ini bentuknya misal kita memilih probabilitas antara kita memilih Q yang paling maksimum atau kita random. Jadi misal kalau epsilon greedy-nya 0,9, jadi probabilitas kita memilih Q yang paling bagus di situ, di tabel itu untuk nge-mapping action itu nantinya 0,9, sedangkan yang 0,1 kita random aja gitu. Jadi misal di sini taruhlah kita start misal Q function-nya di sini 1, misal di sini 2, ini 3, ini 0 gitu kan, nggak bisa. Jadi ketika kita di state start atau state yang paling awal ini, kalau kita ngambil greedy, epsilon greedy, probabilitas untuk ngambil yang Q function yang paling gede itu ini, kan 3 kan, Q value yang paling gede ini 3 ini, itu 0,9 kalau kita setting epsilon greedy-nya 0,9. Sedangkan untuk 0,1%-nya atau probabilitasnya 0,1, kita itu random aja, bisa aja ini gitu. Nah, biasanya karena Q pada awal-awal ini inisiasinya masih 0, masih nggak jelas, maka biasanya itu kita banyakin di random. Jadi biasanya settingnya si epsilon greedy ini nanti terdecay gitu loh. Misal kita set
epsilonnya pertama 0,985 dengan minimal nanti 0,05. Nah, nanti kita implementasikan decay, dikasih parameter decay. Jadi setiap loop misalkan ini epsilonnya ini terdecay, akan turun terus, akan turun atau kebalik ya, akan turun terus, atau kebalik ya, akan turun terus. Jadi pokoknya aku agak lupa secara intuisi. Jadi ketika awal-awal itu kita banyakin random karena Q-nya ini masih belum benar nih, itu masih banyakkan inisiasi, masih jauh dari kata optimal gitu kan. Jadi ntar epsilonnya ini semakin ke sana, semakin iterasinya semakin banyak. Jadi kita semakin lebih ke arah eksploitasi gitu. Jadi kayaknya saya kebalik deh. Kayaknya kalau semakin kecil ini berarti kalau misalkan 0,95 kayaknya ya, bisa dicek lagi, itu 0,95 ini artinya 0,95 random, baru 0,05-nya itu greedy gitu. Kalau nggak salah itu agak kebalik, bisa dicek lagi. Tapi secara intuisi seperti itu. Artinya karena Q value yang di awal-awal iterasi itu kita belum dapat experience, itu masih inisiasi dan masih jauh dari kata optimal, makanya kita kebanyakan random gitu daripada greedy, daripada memilih maksimum Q. Setelah diupdate terus, nanti Q-nya ini kan memperbaiki, makin bagus, dia jadinya semakin kecil kita untuk melakukan random, kita lebih memilih ke arah eksploitasi. Tapi kita kasih minimum nih, kasih minimum set, artinya meskipun udah iterasi yang banyak, artinya kita eksploitasinya terus ini, tapi sesekali kita random, bisa jadi Q-nya ini belum optimal, jadi maka sesekali kita coba untuk random, siapa tahu nemu Q yang lebih bagus lagi gitu. Secara intuisi seperti itu. Kemudian take action, observe, dan Q ini kita update ini. Nah, cara update-nya ini pakai TD, time difference apa? Bukan. Temporal difference ya, TD. Nah, itu seperti ini update modelnya. Ini new Q-nya, Q state new Q. Kita pakai ini yang ungu ini current Q value yang tadi misal 0 karena inisiasi. Kemudian ini step size, ini reward nanti. Nah, yang paling penting itu ini nih. Di sini yang saya bilang tadi itu pakai estimasi gitu. Ini maksimum expected future reward given state ini and all possible action on that new state. Artinya ini itu masih sifatnya estimasi gitu loh. Meskipun di sini itu new state itu ini ada new state, ada Q-nya, ada Q juga. Nah, tapi di sini itu ini current Q value kan yang inisiasi gitu. Nah, yang di sini next state ini gimana gitu. Kita pakai yang apa? Ini hasil ya yang estimasi gitu. Hasil estimasi gitu. Nah, nanti bisa dilihat kalau kasusnya seperti ini. Nah, ini kan bisa dilihat kalau ini bisa dibikin tabel seperti ini kan. State-nya cuman 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Action-nya juga sedikit. Sedangkan kalau kasusnya seperti ini gimana? Kalau kita pengen ini kontrol, misal taruhlah biar dia tidak jatuh terus gitu, biar stabil gitu kan. Ya, jadinya state-nya kan banyak banget nih. Bisa kita lihat kalau state space-nya itu ada card position, itu ada segini, kemudian velocity, ada kecepatan dari card-nya itu kalau miring berapa, kalau tegak berapa kan segini continuous, kemudian angle-nya juga, kemudian ada velocity di yang paling ujung juga berbeda. Jadi state-nya ini ada banyak banget, berbeda yang cuman kotak-kotak ini tadi kan. Ini kan coba state-nya cuman ini, kotak-kotak ini kan. Nah, ini state-nya itu ada banyak gitu kan. Kalau kita bikin tabel kan bakalan banyak banget nih tabelnya, apalagi kalau continuous kan. Nah, gimana caranya? Nah, salah satunya dengan neural network untuk aproksimasi gitu. Nah, di sini caranya, idenya adalah
kan dimensinya state ini sama action kan, itu tadi gede banget gitu kan. Makanya neural network dipakai untuk value Q value approximator. Jadi Q value-nya nanti kita pakainya neural network. Output-nya ini action-nya 0, misal ke kiri, 1 ke kanan. Jadi biar menstabilkan ini kan action-nya kita harus, kalau kita main ini kan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu kan. Biar selalu stabil kan. Kalau kita ke kanan terus dia akan jatuh gitu kan. Nah, action space-nya ke kanan atau kiri, kemudian setiap itu kita dapat reward. Berarti semakin lama kita bisa menstabilkan ini, semakin banyak reward kita gitu kan. Kalau dia jatuh berarti misal baru 2 langkah aja jatuh berarti cuma dapat 2. Kalau kita bisa lebih lama stabilnya, misal sampai 1000, rewardnya otomatis 1000. Makanya setiap step yang diambil kita kasih reward 1 gitu. Goalnya adalah stabilisasi, mencegah untuk jatuh gitu kan. Nah, di sini tadi Q value-nya kita pakai neural network. Di sini dari size state size-nya ini kita ambil cut position-nya, velocity-nya ini. Kondisi saat itu misal ini ada tadi kan ada banyak nih rank-nya kan. Bisa 0, ini bisa 0,9, bisa 0,95, bisa 0,9995, itu banyak banget, kita hampir nggak bisa buat bikin tabel gitu kan secara manual pakai Q-learning tadi. Ini juga velocity angle-nya juga beda kan. Makanya kita ambil di sini, di sini, kita mapkan pakai neural network terus ketemu yang namanya Q-nya, Q function-nya gitu. Q function-nya. Nah, di sini contoh algoritmanya adalah ini. Jadi kita pertama inisiasi Q network-nya, network Q ininya kita inisiasi nih pakai random taruhlah gitu kan. Kemudian ada target network juga. Ini untuk copy aja biar nanti lebih stabil trainingnya. Kemudian kita pakai experience replay di sini. Nah, salah satu kelemahannya tadi kalau di MDP kan sekarang sama besok itu saling mempengaruhi, artinya ada korelasi kan. Sedangkan di deep learning itu kita pakai misalkan SGD kan, stochastic gradient descent, itu salah satu biar bagus adalah independen gitu kan antara batch satu yang lain. Nah, di sini malahan kan kalau di MDP kan antara sekarang sama besok itu mempengaruhi tadi kan syaratnya future tergantung sekarang gitu kan. Nah, makanya ini yang bikin jadi performanya jelek gitu. Makanya ada yang namanya experience replay nanti buat nge-training neural network ini. Caranya nanti dengan dia ngambilnya itu enggak T sama dengan 0 sama T sama dengan 1 gitu, tapi lebih kayak sampling. Misal yang diambil T sama dengan 0 sama T sama dengan 15 seperti itu. Jadi nanti ketika di update itu, ketika di training pakai neural network ini di training itu lebih independen gitu, korelasinya nggak tinggi gitu. Nah, terus di sini kita pakai epsilon sama epsilon greedy tadi. Kemudian ini mirip inisiasi. Nah, yang bedain itu di sini kita pakai experience ini buat nge-training neural network kita gitu. Jadi dia bakalan ngambil gitu. Sama dia ngambilnya itu secara sampel. Itu nge-training ini yang ini ya, Y ini itu yang Q update-nya gitu loh. Jadi nanti tujuannya kan kita setelah kita dapat kita pertama tadi kan inisiasi atau estimasi gitu, Q yang lama gitu kan, misalkan ini Q yang lama. Nah, kita pakai yang Q selanjutnya gitu kan, yang asli, yang setelah kita hitung gitu. Yang pertama itu value-nya itu value estimasi, kemudian yang value ini kayak ground truth-nya gitu. Tapi sebetulnya ini bukan kayak ground truth-nya, tapi ini yang kita
kita estimasi juga, tapi yang kita hitung gitu loh. Terus kita tujuannya adalah mengurangi loss-nya ini. Terus kita ide atau dengan ada algoritma untuk meminimasi loss-nya ini gitu. Secara intuisi seperti itu. Nah, ini arsitekturnya seperti ini. Yang tadi ini ada environment, action. Nah, ini training neural network-nya di sini nih. Ini replay buffer-nya yang tadi yang diambil secara sampling untuk dipakai buat training neural network gitu. Nah, actionnya ini tergantung hasilnya dari neural network kan. Yang ini tadi 0 atau 1 gitu. Nah, kalau yang policy based itu idenya gini. Kalau misalkan yang tadi state-nya yang ini kan masih yang kasusnya ini kan masih kanan kiri. Gimana kalau state-nya ini continuous gitu loh. Artinya tabel ini makin gede lagi kan. Yang ini state-nya ini continuous, action-nya juga continuous juga. Padahal Q tadi, Q ini kan kita harus kalau yang di neural network ini kita akan action 0 atau action 1. Kalau action kita continuous, artinya di sini akan banyak banget kan. Jadi bakalan gede banget gitu dimensinya. Artinya ini jadi performanya buruk atau nggak efisien lagi. Makanya salah satunya dengan idenya adalah dengan policy base di sini. Daripada kita ngitung Q-nya langsung, kita ngitung policy-nya langsung gitu. Nah, ini salah satu contohnya adalah dengan reinforce atau policy gradient gitu. Policy gradient di sini. Yaitu ya dia di sini pakai matematika banget, tapi idenya adalah misalkan yang kasusnya tadi bisa juga buat discrete kiri atau kanan, tapi idenya dia mengoptimasi dari policy itu gitu. Kalau ini ngitungnya secara matematik banget gitu. Bisa dicek gitu. Nah, sedangkan untuk aktor kritik, si aktor kritik ini itu gabungan dari dua-duanya. Gitu. Si aktor itu pakai misalkan policy base yang tadi, terus si kritik itu value base. Tujuannya si aktor ini itu kan kita untuk menentukan action atau policy, di sini kita dapat policy. Nah, policy itu kan punya ketika dia mau pindah state atau kita taking an action, kita ngambil aksi gitu, ada yang namanya Q function tadi gitu kan. Nah, di situ kritik ini di training misalkan di pakai neural network yang beda, itu tujuannya untuk mengevaluasi. Jadi di sini dia dapat policy yang otomatis punya Q function tertentu. Di sini kita ngitung Q yang terpisah nih, Q function tertentu. Tujuannya untuk mengevaluasi hasil dari policy ini tadi gitu. Dengan model 2 kayak gini, artinya dia kayak games gitu. Kayak kita main catur misal. Kalau main caturnya sama orang jago, lama-lama kita juga akan jago gitu kan. Nah, secara intuisinya seperti itu. Jadi di sini kita ngambil policy action tertentu, terus kita otomatis punya Q atau value tertentu ketika kita ngambil policy itu. Kalau di sini dia ngitung value, tujuannya untuk evaluasi ini gitu. Seperti itu. Jadi kayak game. Nanti yang ini modelnya aktor kritik. Ini salah satu model yang algoritmanya ada banyak juga gitu. Ya, itu aja sih. Mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih banyak, penjelasannya sangat-sangat lengkap, Pak Fahri, mulai dari theoretical sampai implementasi. Oke, ya, silakan bagi teman-teman yang masih bertahan 29 orang, silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada titipan pertanyaan dari rekan saya, Mas Fahri. Ini di kolom chat saya sebutkan langsung ya. Assalamualaikum Mas Fahri, materinya sangat menarik dan baru untuk saya. Saya ingin bertanya tentang implementasi RL ini. Jadi sebenarnya di RL ini kita belum punya data dan baru kita kumpulkan dengan trial error. Apa benar seperti itu? Lalu bentuk datanya nanti
Lalu bentuk datanya nanti bagaimana? Karena kalau dengan saya ikuti materi Bapak, datanya berupa peluang dan tergantung state-nya juga. Mohon penjelasannya. Iya. Ya Mbak, jadi kalau misal yang tadi ya data driven, taruhlah kita pakai data driven atau RL tadi, offline RL itu tadi kan. Jadi kita training dulu kan, trial error lah taruhlah. Jadi dia kayak apa ya, kayak update kalau kita pakai neural network tadi kan, ini tuh juga aktor kritik ini, di sini ada neural network, di sini ada neural network. Kalau kita implement langsung, dia trial errornya di real world gitu kan. Kalau kita bikin emulator atau kita coba-coba dulu, artinya yang diupdate ya benar. Di sini adalah pertama weight dari neural network ini. Salah satunya itu modelnya ini gitu loh. Jadi ketika kita pakai, kalau kita udah training dulu, kalau pakai offline itu inisiasi weight-nya ini udah nggak random lagi gitu loh. Tapi udah hasil dari experience kita itu gitu. Misal kita trial, misal hasilnya jelek, yang ini bagus, ini yang jelek, ini bagus. Dia akan terus kan, karena dioptimisasi dia akan terus jadi bagus kan, kayak prinsipnya deep learning kan. Nah, terus kita save modelnya itu, terus ketika kita implementasi di real world, taruhlah ini ya, Q-learning ini, misal ini, gampangnya ini, di sini kan ada inisiasi network Q ini kan. Nah, salah satunya network Q-nya ini udah nggak pakai yang random lagi, tapi pakai hasil yang hasil yang kita training tadi gitu, yang ini juga yang target Q network. Di policy begitupun, di policy ini di policy base, dia untuk policy, menghitung policy dia pakai neural network kan. Kalau biasanya kita itu inisiasi policy ini. Jadi ini artinya stochastic policy itu mapping state to action kan, tapi diparameterkan menggunakan neural network ini, pakai ini itu weight-nya neural network ini kan. Kalau kita langsung ke real world atau online langsung ke production, untuk awal-awal kita random dulu kan, random inisiasi dari weight-nya ini. Sedangkan kalau kita udah training dulu, modelnya ini itu udah kayak deep learning biasa. Kalau deep learning kan kita training terus langsung kita implementasikan, karena modelnya ini udah di training kan. Nah, secara intuisi mirip gitu. Si neural network yang kita training taruhlah di offline tadi, kita bawa ke online di sini. Jadi ketika inisiasi di sini itu di awal-awal ini nggak random, tapi kita pakai hasil offline yang sudah kita training tadi gitu. Kemudian ketika online dia tetap juga terus mengimprove dirinya gitu, tergantung dari environment itu tadi gitu. Oke, ya sudah jelas Mas. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Mungkin PPT-nya bisa di-share, Mas. Oh iya, ntar dikirim. Di kolom chat langsung boleh. Gimana itu? Ini masih ada pertanyaan dari Bu Rati. Monggo. Oke, terima kasih kesempatannya. Ini menarik sekali untuk reinforcement learning ya Pak Hari, dan untuk terkait dengan framework-nya itu sebenarnya sangat kompleks ya, termasuk dari metode tadi yang dijelaskan, ada value based, policy based, model based, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian untuk konsepnya, penggunaan konsepnya ini kan tadi yang sudah panjenengan jelaskan kan menggunakan rantai Markov. Kemudian tadi juga sempat disebutkan kalau semisal optimizer-nya itu menggunakan stochastic gradient descent. Nah, kemudian apakah kalau semisal nanti kita bergeraknya ke deep learning, apakah hanya memang terbatas menggunakan SGD untuk optimizer-nya? Kalau semisal menggunakan yang lainnya, semisal Adam optimizer itu apakah masih relevan? Ya Mbak. Ya. Masih Mbak. Jadi Adam itu kan sebetulnya SGD juga kan secara prinsip apa? Cuman dia adaptif ya kalau nggak salah itu kan. Adaptif. Tapi ya secara prinsip itu pakai optimizer-nya, contohnya SGD, bisa pakai Adam, bisa yang lain seperti optimasi yang dipakai di deep learning gitu Mbak.
Iya, berarti terima kasih. Berarti memang tidak terbatas menggunakan SGD. Iya. Ini kayak kalau deep reinforcement learning itu kayak gabungan apa ya, deep learning, ilmunya deep learning sama yang reinforcement learning yang dijelasin tadi secara konsep gitu. Deep learning yang dipakai di reinforcement learning gitu. Jadi optimizer-nya atau apa neural network-nya, CNN, LSTM itu juga bisa dipakai di sini gitu. Tergantung problemnya gitu, mirip dengan neural network kan tergantung kalau image misal cocoknya pakai convolution gitu. Atau juga di reinforcement learning bisa juga pakai encoder, taruhlah apa state-nya itu gede banget gitu kan. Dimensinya gede banget. Kita pengen mengkompres nih low dimensional ya kan, kita pengen mengkompres jadi low yang dari high dimensional state atau konteksnya itu banyak banget, kita pengen mengkompres jadi low, kita bisa pakai kayak autoencoder di depannya gitu kan. Jadi ketika inputnya si state ini terlalu besar, bisa kita kompres, kita pakai autoencoder, terus dia jadinya yang jadi input lebih apa ya, lebih efisien lah nanti di trainingnya seperti itu. Jadi bisa macam-macam Mbak ini. Ada kan masih aktif riset juga, jadi masih yang implementasinya ada macam-macam gitu, tergantung problemnya juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Wari. Sama-sama Mbak. Ya, ada lagi pertanyaan dari peserta mungkin? Untuk PPT-nya nanti lewat saya atau langsung di kolom chat, Mas? Lewat Mbak Ika aja ya, Mbak? Oh, boleh. Ya, nanti saya bagikan. Oke. Saya rasa sudah cukup ya untuk hari ini. Sudah sangat panjang dan jelas sekali penjelasannya. Saya selaku mewakili teman-teman penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterlibatan Mas Fahri dalam acara kami, dan harapannya tidak sampai terputus sampai sini ya. Nanti semoga masih bersedia ikut dan mengisi lah berbagi ilmu di acara kami. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang selalu setia hadir setiap hari Rabu, 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali ya. Semoga apa yang disampaikan materi hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan untuk Mas Fahri juga semoga penjelasan hari ini menjadi amal jariah bagi beliau, bagi Mas Fahri. Oke. Ya, Mbak. Amin. Amin. Oke. Sukses juga untuk studinya, dan terima kasih juga untuk semuanya, untuk Bapak Ibu dosen juga yang sudah hadir hari ini. Oke, saya izin menutup. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa minggu depan kita masih ada pertemuan lagi. Oke, ya. Oke, Mbak. Terima kasih semuanya. Mbak. Ya. Terima kasih, Pak. Saya live ya.